Tidak pantas kok maksa-maksa keinginan kita. Tanpa pertolongannya Allah, siapa kita? Melepaskan diri dari jerat hawa nafsu, kalau kita perhatikan ini, sebenarnya kepentingannya adalah kepentingan kita. Mengaji hening bersama Dr. Fahrudin Faiz. Mari kita simak. Ada beberapa cara untuk meringankan hati. Biar tidak terlalu berat, tidak terlalu terbebani, tidak terlalu depresi. Ini kayak tombol hati ya, tapi lebih banyak, tidak hanya 5. Yang pertama, membaca Al-Quran. Maca Al-Quran sak maknane. Jadi sambil dipahami maknanya, artinya, biar pikiran kita tidak terlalu mikir ke dia. Yang kedua, zikir. Banyak-banyak mengingat Allah sambil duduk, sambil berbaring, sambil berdiri. Banyak-banyak zikir. Pokoknya Allah saja yang kita bunyikan dalam diri kita. Setiap kali kegelisahan itu muncul, Allah kita hadirkan. Itu namanya zikir. Selanjutnya, menjenguk orang sakit. Melihat saudara-saudara kita yang kesulitan dengan penyakitnya, mungkin lebih meringankan kita. Alhamdulillah saya masih dianugerahi kesehatan meskipun seberat ini bebanku. Menjenguk orang sakit, kita bisa berbagi rasa juga meringankan beban kita. Kemudian mengiring jenazah juga begitu ya, seperti orang sakit tadi kita sadar, ngapain aku sesedih ini, sesetres ini, berapa panjang umurku, semua orang pada akhirnya akan meninggal. Aku kok sibuk menghabiskan waktu hanya untuk sedih dan depresi. Saatnya sekarang siap-siap untuk yang pasti, yaitu kematian. Kemudian ya lanjutnya tadi berpikir tentang kematian, menyadari kematian. Kemudian sholat. Sholat yang sungguh-sungguh ya, sholat yang khusyuk, yang dengan hati, bukan sholat yang formalitas. Itu menenangkan. Cuma sholat ini bagi kita yang anggap sholat itu hanya beban, ya mungkin begitu sholat mau alah sudah adzan, mesti gitu ya, sholatnya sulit itu jadi penenang hati. Sholat yang sungguh-sungguh, yang lahir dan batin kita ikut sholat. Kepasrahan kita yang sejati itu kan manifestasinya antara lain dalam sholat. Terus menyedikitkan makan. Jadi yuk intinya banyak puasa. Biar sadar betapa kita itu memang makhluk yang lemah. Sehingga tidak pantas kok maksa-maksa keinginan kita. Tanpa pertolongannya Allah, siapa kita? Dan yang terakhir, jangan banyak-banyak ketemu orang, karena kadang-kadang orang lain itu jadi sumber, mungkin dia komentar yang jelek, mungkin dia mempengaruhi kita dengan hal yang negatif, dan lain sebagainya. Kadang malah nambah beban. Nah, kita persedikit pertemuan dengan manusia, kita perbanyak kedekatan dengan Allah. Ini akan jadi peringan hati kita. Baik, itu tipsnya. Semoga setelah ini bagi yang sedang patah hati karena apapun, paling tidak ada jalannya. Membebaskan diri dari hawa nafsu, yang pertama adalah tahliyah. Tahliyah itu pembersihan diri. Pembersihan diri, istilah beliau, nahan nafas anil hawa amma tahwa minal maharib. Jadi mencegah jiwa dari hawa nafsu, dari apa yang disukai, dari perkara-perkara yang haram. Jadi ayo pertama-tama kita bersih-bersih dulu. Kalau masih ada dendamnya, singkirkan dendam itu. Kalau masih ada malesnya, buang males itu. Ada sombongnya, buang dulu sombongnya. Ada ujubnya, buang dulu ujub itu. Ada riaknya, buang dulu. Ini namanya tahliyah.
Jadi bersih-bersih dulu, jangan dicampur. Maksudnya tiba-tiba melakukan kebaikan, melakukan apa? Kalau dalamnya masih kacau, kebaikan yang teman-teman lakukan hanya akan jadi makanan hawa nafsu. Pak, saya akan tutupi kejelekan tadi dengan sedekah misalnya. Tapi kalau jiwa kita masih ujub, masih sombong, ya sedekah tadi hanya jadi kendaraan kesombongan kita. Pak, saya akan membantu orang lain. Membantu orang itu kalau kita masih ada iri, dengki, mungkin bagian dari pelampiasan iri, dengki kita. Maka yang lebih penting pertama-tama bersih-bersihnya. Namanya tahliyah. Rute pertama yang harus kita tempuh. Kalau teman-teman ada waktu muhasabah, coba cek ya, yang negatif dari kita apa kita bersihkan. Kalau mikir sendiri tidak bisa, tanya teman. Aku itu jelekku apa ya? Meskipun ya luar biasa kalau ada orang tidak sadar jeleknya apa itu. Orang lain, wah kamu cerewet, wah kamu sombong sekali, kamu itu mungkin. Kalau ada teman dekat boleh tanya. Kalau teman juga susah, musuh. Kata Imam Ghazali, gunanya punya musuh itu antara lain bisa menunjukkan di mana kejelekan. Jadi kalau kamu punya musuh, coba kamu cek postingan-postingan musuhmu tentang dirimu. Itu biasanya lebih terus terang. Kalau teman mungkin ngomongnya masih basa-basi, masih ditutup-tutupi. Begitu musuhmu terang-terangan sudah bilangnya. Jadi bahagialah kalian yang masih punya haters. Karena dia yang akan menunjukkan jelekmu di mana saja. Tanpa kamu bayar, dia dengan ikhlas ngasih tahu jelekmu di mana. Dan ini untungnya di situ. Kita manfaatkan untuk takholli, bersih-bersih diri. Jangan-jangan saya memang begitu. Oh ternyata di mata orang lain saya itu menyakitkan, saya itu pemarah, saya itu. Nah itu kita bersihkan dulu. Namanya takholli. Kalau sudah takholli, lanjut ke langkah kedua. Jadi takholli tadi bentuk masdarnya tahliyah. Bentuk kedua yaitu tahliyah. Kalau ini pakai hak. Kalau tadi tahliyah pakai kho. Kalau ini tahliyah pakai hak. Yang tadi takholli, yang ini tahalli. Kalau ini baru kita isi dengan perbuatan baik. Jadi setelah tadi dibersihkan baru diisi. Man ahabba tasfiyatal ahwal falyajtahid fi tasfiyatil a'mal. Barang siapa yang suka kesucian dirinya, maka dia harus sungguh-sungguh menyucikan amal-amalnya. Jadi kita isi dengan amal baik sebanyak mungkin. Caranya bagaimana kita lepas dari jerat hawa nafsu. Nah ini sekarang kita mulai ya mempengaruhi diri kita sekarang. Untuk tidak terbelenggu lagi oleh hawa nafsu. Yang pertama, ini hubungannya dengan mindset kita. Mari kita sadari bahwa manusia itu tidak diciptakan hanya untuk melampiaskan nafsu belaka. Ini rumus pertama. Ini kesadaran pertama. Jadi daya-daya nafsu tadi hakikatnya hanya bekal, hanya kekuatan untuk menuju target hidup yang lebih tinggi. Jadi sederhananya yang nomor satu, Syekhul Jauzi mau bilang, jangan berhenti di nafsu. Jangan berhenti di perut ke bawah.
Kalau kita berhenti di situ, nanti ada ideal hidup yang lebih tinggi yang tidak terpenuhi. Mari kita sadari ini. Kok tiba-tiba pikiran kita mikirin makan saja, mikirin ekonomi, mikirin kawin saja. Kita ingat, emangnya hidup hanya untuk kawin? Emangnya hidup hanya untuk makan? Enggak kan ya? Oh ya, enggak. Ini biar kita tidak terbelenggu, bukan berarti terus kalau begitu enggak makan, Pak, enggak kawin, enggak begitu. Penuhi secukupnya, jangan berhenti di situ. Jadi, ini nasihat yang pertama. Kita sadari hidup tidak sekedar melampiaskan nafsu. Yang kedua, ini masih mindset. Mari kita sadari, kita pikirkan akibatnya. Kok kita merasa terbelenggu oleh nafsu? Entah nafsu apa saja. Emosi, dendam tadi loh, yang 17 tadi. Untuk biar tidak terbelenggu bebas, ayo kita pikirkan sekarang efeknya. Kalau saya sering bohong, efeknya apa ya? Mungkin tidak dipercaya orang. Kalau saya tidak dipercaya orang, sulit nanti saya dapat kerjaan. Kalau tidak dapat kerjaan, lebih mengenaskan hidupku. Ini namanya mikir efek. Kalau saya dendam terus sama orang, nanti saya tidak konsentrasi ini, tidak konsentrasi itu, mikir orang itu saja, padahal dia tidak mikir saya. Kemudian waktuku habis tersita untuk menjatuhkan dia, sementara teman-temanku yang lain berkembang, maju, sukses, berhasil, aku stuck di situ. Kalau begitu jangan dendam lah. Ini namanya mikir efek atau akibat ketika kita terbelenggu oleh nafsu. Jadi jangan tertipu oleh nikmatnya sekarang, tapi efeknya besok. Kalau kita terjebak di 17 tadi, apakah birahi, ketamaan, kekuasaan, dan lain sebagainya. Mikir besok, jangan hanya mikir sekarang. Nah, itu bisa mengendalikan kita dari penjara hawa nafsu. Nah, kemudian kalau tadi memikirkan ya, kalau ini membayangkan. Mirip sebenarnya, cuma membayangkan dampaknya. Kalau dampak itu jauh mungkin lebih luas. Mungkin sampai nanti, kalau nanti ditiru anak cucuku gimana, kalau nanti keluargaku tahu gimana, kalau ini lebih luas, namanya dampak. Kalau teman-temanku semua tahu gimana. Wong kita ini semua saling terkait. Misalnya saya melakukan korupsi, terus anakku sekolah ditanya teman-temannya, bapakmu korupsi ya, itu betapa malunya dia. Nanti kemudian teman kuliahku dulu menyapa, ini temanku dulu loh, tapi kok sekarang koruptor ya, temennya juga ikut malu. Ini namanya mikir luas, mikir dampak. Jadi tidak sekedar kenikmatan, kesenangan hari ini. Ini salah satu cara untuk kita membebaskan diri dari jerat hawa nafsu. Kemudian membayangkan komentarnya orang. Itu kan apalagi hari ini, kamu bisa dikeroyok netizen se-Indonesia. Kalau ketahuan kamu negatif, kamu jelek. Iya ya, nanti kalau semua orang ngomong jelek, apa saya kuat ya? Kalau terbongkar ternyata saya curang, saya bohong, kuat enggak ya saya dikomentari orang kemana-mana, dilirik orang, disinisi orang? Ini membuat kita enggak bisa terkendali dari jeratan hawa nafsu. Jadi membayangkan penilaian komentarnya orang. Kemudian yang nomor 5, menyadari bahwa nafsu itu sebenarnya kurang bernilai. Nah, kalau ini perlu ilmu kalau yang ini. Makanya penting terus kita belajar. Karena kadang-kadang dorongan jiwa yang negatif tadi, yang 17 tadi itu tidak kita sadari. Tapi begitu kita sadar, oh iya ya, ternyata kayak gini, ini namanya pamer, namanya riya. Tidak penting sih sebenarnya, ngapain aku capek-capek. Nah, wong yo
Teman-teman yang sudah suka padaku tidak terlalu butuh pamerku. Yang tidak suka padaku, saya pameri apapun, dia tetap tidak suka. Jadi ngapain sih aku capek-capek kayak gini? Nah, ini namanya mikir. Jadi sadar bahwa ini kurang bernilai. Semua halnya negatif ini mesti kurang bernilai. Nah, ini coba ya kita balik mindset kita. Kemudian mari kita pikirkan juga betapa hebatnya orang yang menang melawan hawa nafsu, betapa hinanya orang yang kalah oleh nafsunya. Jadi kita kan bangga misalnya sapa wis yang menang melawan hawa Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu sudah diundang ke kamar, yujane yo pingin. Walakot hammat bihi wa hamma biha. Sama-sama punya punya keinginan. Laula an ro'a burhana rabbi. Tapi dia sadar, tidak boleh. Masih ingat peringatannya Tuhan, jadi sukses, tidak tergoda. Meskipun ketika mau balik lari keluar, terus ditarik bajunya sehingga robek di belakang. Saya tidak bayangkan kalau kasusnya kalian mengalami momen begitu. Itu bisa kejadian beneran, malah mau video mungkin ya. Ya Nabi Yusuf selamat. Dan kita kagum melihat yang seperti itu. Orang yang mampu menaklukkan hawa nafsunya itu mengagumkan. Mungkin teman-teman sering lihat ya, ada kasus apa gitu, terus orang yang jadi korbannya dengan jiwa besar. Baiklah, tidak apa-apa, saya tahu memang tidak ada manusia yang sempurna, saya maafkan dia. Ini kan orang yang dia bisa balas, bisa menghukum, tapi dia memaafkan. Kita melihatnya mulia sekali orang itu. Mau memaafkan. Mari kita ingat-ingat ini. Ternyata menaklukkan hawa nafsu itu mengagumkan. Orang melihatnya mulia. Nah, jadi ketika kita mau masuk ke ranah nafsu tadi, kita tersadarkan oleh ini. Ini tantangan. Saya bisa menaklukkannya atau tidak. Kalau saya bisa menaklukkannya, aku akan mulia. Kalau kalah, ya aku akan terhina. Nah, ini cara menyiasati mindset kita. Karena apapun yang kita lakukan itu kan dorongan dari nalar atau mindset kita. Baik, jadi jangan kalah oleh perspektif yang negatif. Mari selalu mikir yang mulia, yang positif. Karena kadang-kadang itu ya pikiran kita sendiri yang mengarahkan ke nafsu. Makanya di sini mindset kita oleh Syekh Ibnu Jauzi ingin dibalik, bahwa mari kita sadari hal-hal yang baik, yang positif ini. Yang terakhir, tips untuk menaklukkan hawa nafsu ya tentu saja orang yang bisa menaklukkan hawa nafsunya itu terpuji di dunia dan sukses mendapat pahala di akhirat. Kalau ini kita sering lupa kadang-kadang gayanya orang sekarang, saya tidak butuh pahala Pak. Pahala saya sudah banyak Pak, sudah ada yang sumpungnya sampai ke situ. Tapi jadi melepaskan diri dari jerat hawa nafsu, kalau kita perhatikan ini sebenarnya kepentingannya adalah kepentingan kita. Jadi tidak ada wah agama itu Allah itu bikin susah saja, yang enak-enak kok dilarang, kan kalian sering begitu. Loh, tapi kalau hawa nafsu tadi tidak kalian kendalikan semacam ini, justru kalian nanti yang jatuh. Jiwamu hancur. Kemanusiaanmu bubar. Jadi ini sebenarnya bukan kepentingan agama, bukan kepentingan Allah, kepentingan oleh Allah ditegaskan, diarahkan padamu biar kamu bahagia dalam hidupmu, ya dunia, ya akhirat. Kalau melihat rumus yang semacam ini. Baik. Sudah dapat setengah. Ini masih teknisnya ya, belum filosofinya dari beliau. Paling tidak teman-teman sudah tahu ya.
bagaimana caranya untuk mengatasi jerat nafsu. Ternyata 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu kuncinya di mindset, cara kita berpikir, menggunakan akal kita dengan benar. Ini yang orang menyebutnya hikmah. Maka jangan mau kalau ada orang ngomong, nggak usah pakai akal, nggak usah mikir, sudah loh. Ini justru menata cara berpikir kita. Karena akal kita itu powernya luar biasa. Tapi kan akal kita bisa salah, Pak. Bisa. Apa sih dari manusia yang sempurna? Hati juga bisa gelap. Kalau urusan bisa-bisaan semua bisa. Tapi akal punya potensi besar untuk menemukan kebaikan dan kebenaran. Dia anugerah paling istimewa yang diberikan oleh Allah pada manusia. Baik, makanya nanti kan ada yang ayat itu yang bilang bahwa nanti penduduk surga itu penduduk neraka itu di antara ratapannya adalah mereka menyesal bahwa di dunia dulu mereka tidak berpikir. Wa qalu law kunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Jadi penduduk neraka besok menyesal sekali, seandainya kami dulu mau mendengarkan dan mau berpikir, pasti kami tidak masuk neraka. Cuma karena akalnya jarang dipakai. Akhirnya ya salah ambil keputusan dan masuk neraka. Saya lanjutkan. Nah, proses ketiga, istilah beliau kalau sudah tahliyah, sekarang tahqiq ubudiyah. Kalau tadi kan hubungan kita dengan Allah. Kita bersihkan diri, kita isi dengan kebaikan-kebaikan. Sekarang kita tahqiq. Tahqiq itu kita aktualkan diri kita yang sudah baik, kita aktualkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini namanya tahqiq ubudiyah. Jadi inilah nanti yang istilahnya Syekh Ibnul Jauzi disebut abid. Inilah seorang hamba yang sejati, yang hidupnya didedikasikan untuk ibadah kepada Allah saja. Ketika dia melakukan ibadah kepada Allah itu sebagai buahnya, otomatis dia jadi orang baik. Ketika dia jadi orang baik, dia bisa berkontribusi positif pada lingkungan dan masyarakat. Jadi abid itu jangan dikira orang yang ibadah saja terus di masjid saja isinya. Tidak begitu. Abid itu orang yang memang fokusnya kehambaan. Tapi dengan fokus kehambaan itu justru memuncak kemanusiaannya. Jadi tidak kok lupa dengan kehidupan kemanusiaannya. Makanya banyak para sufi itu yang dulu sekaligus pejuang. Banyak para sufi yang juga pahlawan, membebaskan diri dari penjajahan. Bukan berarti terus mereka tidak peduli agamanya atau kemudian meninggalkan dunianya. Tidak, dua-duanya jalan. Menjadi manusia itu yang paling ideal adalah sekaligus menjadi hamba. Menjadi hamba yang paling ideal ia menjadi manusia. Jadi ini satu paket sebenarnya. Itu kalau istilahnya Syekh Ibnul Jauzi tahqiqul ubudiyah. Jadi aktualisasi atau realisasi dari jiwa yang sudah bersih, sudah cuci dalam penghambaan kepada Tuhan. Jadi ini rutenya, saya belum menjelaskan tipsnya ya, tips tahliyah gimana, tahaliyah gimana. Tapi diawali dari bersih-bersih,
kemudian diisi dengan perbuatan baik, kemudian dibiaskan, diaktualkan dalam kehidupan sehari-hari. Inilah bukti bahwa kita sudah bebas dari jeratan hawa nafsu. Oke, baik. Maka menurut Syekh Ibnul Jauzi di kitabnya ada beberapa alat pembebas dari hawa nafsu yang penting. Yang pertama adalah akal. Akal budi ya, yang sehat. Jadi, kalian tetap harus mau mikir. Kalau kalian tidak mau mikir, kalian tidak bisa tafakur, kalian tidak bisa muhasabah, kalian tidak bisa memahami kitab suci. Kekuatan pikiran itu luar biasa. Makanya beliau menjelaskan begini. Akal itu merupakan sebuah dorongan layaknya cahaya yang dihunjamkan ke dalam hati, yang kemudian digunakan untuk menemukan sesuatu sehingga mengetahui mana yang rasional, mana yang tidak. Ini kalau berdasarkan kalimat ini sebenarnya 17 hal yang merusak jiwa kita tadi itu kalau dipikir-pikir sesuatu yang tidak rasional. Kayak tadi loh, kita dendam pada orang, ternyata yang kita hancurkan diri kita sendiri. Kita bohong, ternyata ya merusak hidup kita sendiri. Kita overthinking, kita over sedih, kita over seneng. Itu kan kita tidak mikir bahwa over itu merusak. Jadi, akal punya daya itu. Nah, cahaya rasio bisa mengecil, bisa membesar. Jika cahaya tersebut menguat, maka akan bisa mengekang, yaitu dengan cara menyimpulkan berbagai akibat yang akan terjadi, di mana nafsu sering mendahului. Maka di antara jalan untuk kita tidak terjebak 17 hal negatif hawa nafsu tadi, ayo berpikir dulu sebelum melakukan atau memutuskan sesuatu. Ini powerfulnya akal. Meskipun kalau di Imam Ghazali disebut, tapi kan rajanya itu hati. Ya, cuma hati itu bisa terbolak-balik dengan rujukan referensi dari informasinya akal. Makanya Syekh Ibnul Jauzi di kitabnya mengutip sabdanya Rasulullah di satu hadis, sesungguhnya setiap perjalanan itu memerlukan kendaraan yang kokoh dan arah yang jelas. Orang yang paling kokoh kendaraannya dan paling mengetahui arah yang jelas adalah orang yang paling bagus akalnya. Disinilah pentingnya kalian belajar berpikir yang benar, menggunakan akal budi yang benar. Karena dia kekuatan paling hebat kita sebagai manusia. Beliau melanjutkan begini, tidak sepatutnya nafsu membimbing akal, karena nafsu itu musuhnya akal. Kalau nafsu membimbing akal, maka dapat menurunkan derajat akal. Tidak boleh nafsu dijadikan penguasa, sementara akal menjadi yang dikuasai. Tidak boleh nafsu menjadi pengendali, sementara akal menjadi yang dikendalikan. Tidak boleh nafsu menjadi yang diikuti, sementara akal menjadi pengikut. Barang siapa bersabar menghadapi nafsu, niscaya dia memetik hasil yang manis. Jadi, trendsetternya harus akal. Jangan sampai akal follower. Kenapa? Akal itu kalau disetir oleh nafsu bahaya.
dia kuat. Karena dia kuat, kalau dia hanya menjustifikasi nafsu, nanti yang jelek-jelek kalian terjemahkan jadi baik. Jelas-jelas salah itu loh, kalian masih bisa bilang, ala Pak, manusia itu biasa, mahalul khoto wa nisyan. Jadi tempatnya salah dan alpa. Jadi kalau saya salah biasa Pak. Itu akal mau mengikuti nafsumu. Normal lah Pak, manusia lah Pak, saya laki-laki dia perempuan, jadi ya ini akalmu mengikuti nafsumu. Maka akalmu jangan ditaruh di belakang nafsu, dia yang harus nuntun nafsu, bukan nafsu yang nuntun akal. Yang bisa ngerem itu akal. Jadi menurut beliau jangan terbalik. Selama ini kita disetir oleh nafsu kita. Dosa tapi merasa benar. Keliru tapi merasa mulia. Salah tapi ngeyel. Nah itu ya berarti apa? Nafsunya nyetir akal. Nanti kalau ditanya alasan ya iso wae jawab. Jadi pokoknya tidak bisa salah. Pokoknya akalnya pinter dan nyari alasan apa saja bisa. Iya, kok lama ndak ngaji? Ngaji kan ndak wajib, Pak. Belajar bisa di mana saja, Pak. Nah, iso wae alasan. Ya, kamu kuliah sudah sampai sekian tahun, akhirnya DO apa ndak menyesal? Ndak apa kan kuliah tidak segalanya, Bapak. Pokoknya iso wae alasan. Kenapa? Akalmu. Jadi kamu selalu mencari pembenaran terhadap kesalahan-kesalahan. Inilah mengapa nanti misalnya kalau di Imam Ghazali, ya kalau kondisi ini terus-menerus pada akhirnya hatimu akan gelap. Kalian tidak akan bisa lagi membedakan mana baik, mana buruk. Karena kamu sendiri sudah mengacaukannya sejak awal. Yang baik tidak kamu akui sebagai baik, yang buruk kamu akui sebagai baik juga. Akhirnya kamu tidak peka. Jadi salah, maksiat, dosa, karena kamu carikan argumen, carikan alasan, kamu anggap biasa. Jadilah kebiasaan hidupmu. Akhirnya ya rasanya biasa saja sudah. Wajar saja Pak yang seperti ini, padahal itu hakikatnya keliru, tapi kepekaanmu hilang. Ini problem. Makanya ayo kita jernihkan terus akal budi kita sehingga bisa mengendalikan diri kita. Lanjut. Pembebas dari hawa nafsu yaitu apa? Menyibukkan diri dalam kebaikan. Mungkin kita susah menyingkirkan negatif-negatif tadi dalam diri kita. Sambil kita bersih-bersih, kita sibukkan. Biar tidak sempat sombong, biar tidak sempat dendam, biar tidak sempat marah diri kita apa? Kita bikin sibuk dengan yang baik-baik. Ini strategi yang ketiga, kata beliau, jika hati tidak digunakan untuk tujuan penciptaannya berupa berpikir, menarik kemaslahatan agama dan dunia, serta menjauhi kerusakan, maka dia jadi kosong dan mutiaranya tertutupi. Kalau sudah begitu, ketika ditambahi dengan perbuatan yang menambah kegelapan, seperti minum khamr, banyak tidur, banyak lalai, maka dia seperti besi yang tertutupi karat, sehingga karat merusakkan. Jadi, hati kita itu kalau tidak kita isi dengan yang baik-baik, dia akan terisi dengan yang negatif-negatif. Dan lama-lama dia akan berkarat. Sudah tidak peka lagi dengan kebaikan. Jadi ayo kita sibukkan diri kita dengan kebaikan. Mungkin teman-teman kesulitan, Pak. Sulit sekali saya menghapus rasa dengki, rasa dendam. Sulit sekali menghapus overthinking. Sudahlah, berhenti overthinking dengan cara apa? Lakukan kebaikan-kebaikan yang mungkin kamu lakukan. Sibukkan dirimu dengan kebaikan yang terjangkau.
Mungkin sekedar menemani temanmu kemana, atau melakukan membantu adikmu apa, itu bolehlah. Lakukan kebaikan yang mungkin di sekitarmu, biar kamu sibuk. Apalagi yang overthinking, over sedih, over senang tadi kan ya kadang-kadang mengganggu sekali. Caranya apa? Cari kesibukan yang positif. Jangan yang negatif, nanti nambah masalah. Sudah banyak masalah, masalah lagi. Sibukkan dirimu. Jadi makanya kalau pas sedang stres, sedang suntuk, sedang overthinking, ngopolah kamu nyapu-nyapu, bersih-bersih kamar. Kamarmu sudah bersih, ya kamarmu temanmu. Kamar sak kosmu lah kamu. Pokoknya kamu boleh. Minggu ini semua kamar saya bersihkan, tenang saja gitu. Biar kamu capek dalam kebaikan. Nah, coba saja kamu gitu. Nanti ada kebahagiaan sendiri, boleh dicoba. Yang kecil-kecil juga enggak apa-apa. Ada temanmu tak buangin sampahmu, ya itu boleh. Apalah gitu yang menyenangkan. Nah, ini dalam rangka apa? Menyibukkan hatimu dengan kebaikan. Daripada dia lalai, dia terlena, nanti lama-lama dia bisa berkarat. Untuk kita bisa bebas dari hawa nafsu, kita harus siap menyangkal dan membiasakan. Menyangkal itu yang buruk, ya kita tolak. Yang tidak baik, ya kita tolak. Jadi jangan diterima dengan alasan apapun. Ini namanya kita siap menyangkal. Yang kedua, membiasakan yang baik-baik meskipun berat. Itu namanya pembiasaan. Mungkin tidak enak. Memang jiwa kita itu pinginnya enak terus, nikmat terus. Tapi kan tidak selalu kita bisa begitu. Maka mari kita awali melakukan kebaikan meskipun tidak enak. Lama-lama kalau sudah terbiasa, ya yang semula berat akan jadi ringan. Bahkan kata Syekh Ibnul Jauzi, orang bijak itu akan menjaga diri mereka dengan cara melawan hawa nafsu meskipun terhadap sesuatu yang dibolehkan. Hal itu dilakukan agar pelatihan diri melawan hawa nafsu secara mutlak dapat berhasil. Puasa misalnya, wajibnya kan hanya Ramadan. Di luar Ramadan, kalian boleh makan sepuasnya. Tapi orang bijak, saya nambah puasa yang lain, itu dalam rangka, sebenarnya kan boleh, tapi kamu milih puasa. Kenapa? Melatih jiwa. Ada banyak hal yang boleh-boleh saja, tapi untuk jiwa kita latihan, kita memantang untuk diri kita sendiri. Sebenarnya yang seperti ini boleh sih Pak, tapi ya untuk saya batasi. Nah, ini namanya penyangkalan dan pembiasaan. Kita harus merancang sendiri ini untuk melatih jiwa kita terbiasa dalam kebaikan dan terbiasa menyangkal yang buruk. Nah, kalau jiwa kita terkondisi, ya tidak mungkin hawa nafsu bisa membelenggu kita. Lanjut. Menjaga pandang. Ini yang agak berat ya untuk kita hari ini. Menjaga pandangan itu saya memaknai tidak sekedar matanya tidak jelalatan kemana-mana. Tapi juga untuk hal-hal yang kita tidak perlu tahu, ya kita tidak harus tahu. Ini namanya menjaga pandangan. Informasi-informasi yang tidak seharusnya kita tahu, ya mending tidak tahu saja. Daripada nanti kita sibuk, kita gelisah, depresi gara-gara itu, padahal itu bukan urusan kita. Jadi kata beliau, banyak orang yang berlatih sungguh-sungguh beribadah pada Allah, terus rusak agamanya gara-gara tidak menjaga pandangan. Ketahuilah, semoga Allah memberi taufik padamu, sesungguhnya pandangan adalah pembawa berita bagi hati. Pandangan menyampaikan berita hal-hal yang dilihatnya, mengukir rupa-rupanya ke dalam diri, lalu pikiran berputar-putar di sana sehingga menyibukkan dirinya dari berpikir tentang hal-hal yang bermanfaat untuk akhirat. Kadang-kadang ada hal tidak penting,
masuk ke kepala kita jadi informasi atau kita lihat misalnya terus jadi pikiran kita terus. Padahal seandainya kita tidak tahu ya tidak apa-apa sebenarnya, tidak masalah. Tapi kita terlanjur tahu terus jadi beban pikiran. Makanya kalian kalau baca berita kadang-kadang ada banyak berita yang kamu skip saja. Tidak penting. Eman-eman membebani kepalamu. Sama seperti pandangan. Yang tidak harus dilihat, jangan dilihat. Nanti malah jadi masalah. Ya, apalagi melihat yang tidak seharusnya dilihat. Kenapa? Akan tersisa di kepalamu. Coba ya, misalnya kalian melihat video artis ini, padahal sudah lama tahun berapa, tapi kan masih ada di kepalamu. Setiap kali artis itu muncul, terus komenmu, saya sudah lihat loh, sering. Loh, itu kan berarti dia nempel di kepalamu. Terus-menerus. Itu yang dimaksud menjaga pandangan. Akhirnya banyak hal tidak penting, banyak hal tidak ada gunanya di kepalamu. Itu makanya kalau kalian kuliah tidak ada yang masuk. Kenapa? Sudah penuh isinya. Macem-macem sudah. Kamu hafal benar artis siapa saja yang janda, artis siapa saja yang mau cerai. Atas itu kan informasimu lengkap sudah di kepalamu. Nah, ayo latihan menjaga pandangan. Lanjut. Beliau ngasih tips begini untuk menjaga pandangan. Jika kamu terlanjur mengalami seperti itu, maka pengobatannya adalah dengan menjaga pandangan setelah itu. Dan memutus keinginan-keinginan dengan cara menutup pintu pandangan. Jika sudah demikian, maka pengobatan terhadap penyakit yang sudah ada dalam hati mudah. Jadi kalau sudah terlanjur seperti tadi, Pak, ini terlanjur isinya kacau, Pak. Caranya gimana? Sekarang ditutup dulu sumber yang masuknya. Analogi beliau menarik. Hal itu karena ada aliran banjir. Kalau ada banjir, kemudian alirannya tertutup, kan yang tersisa genangannya saja. Kalau tersisa genangannya, maka banjir mudah mengering. Tapi kalau alirannya tidak kalian tutup, ya akan masuk terus. Jadi solusinya, kamu tutup dulu yang kemarin terbuka, jadi jalannya masuk macam-macam. Kalau sudah ditutup, yang di dalam, yang tadi sudah terlanjur masuk, kan gampang bersih-bersih. Tapi kalau membanjir terus, ya banjir terus, sudah tidak bisa bersih-bersih. Tidak ada pengobatan terhadap penyakit di hati yang lebih kuat daripada memutus sebab-sebabnya. Kemudian mencegah berpikir tentangnya karena takut siksaan Allah. Ketika kamu mengamalkan pengobatan ini, maka dekatlah harapan keselamatan. Dan jika kamu membiarkan hasrat, maka hasrat ini akan naik ke tingkat tekad. Kemudian tekad menggerakkan anggota-anggota tubuh. Dari mata masuk ke pikiran, mendorong keinginan, karena pikiran terus memunculkan keinginan. Kalau sudah ingin, biasanya naik level jadi tekad. Kalau sudah tekad, biasanya akan kamu jalan. Kalau tadi yang masuk hal-hal yang jelek, yang negatif, ya dia akan mendorong ke tindakan-tindakan yang negatif, bahkan lebih negatif lagi. Sering saya bilang, kita itu tergantung apa yang masuk ke kepala kita. Kalau yang masuk ke kepala kita hal-hal yang negatif, maka kita akan melihat dunia ini secara negatif. Kalau zaman saya dulu ada istilah pikirannya ngeres. Pikiran ngeres itu kan karena sering diisi begitu-begitu, yang saru-saru, maka melihat apa-apa ya bayangannya saru-saru terus. Jangankan lihat manusia, mungkin lihat boneka, lihat kambing, lihat apa, itu pikirannya yang ngeres, ya pokoknya ngeres dong isi pikirannya. Jadi itu kenapa? Yang kamu masukkan di kepalamu.
Lihat kucing kawin, kambing kawin, itu pikiranmu ngelantur kemana-mana sudah. Ini namanya pikiran ngeres. Ya sama dengan kalau pikiranmu kamu kondisikan isinya yang ganas-ganas, ya mungkin cara berpikirmu jadi ganas. Setiap hari kamu nonton orang jotosan misalnya, ya referensi di kepalamu tentang jotosan semua. Nanti ada apa-apa sedikit, pukul aja sudah, sikat aja sudah. Itu karena apa? Ada rujukan di kepala kita. Mungkin kalian mau alasan, wong saya selama ini cuma baca saja kok Pak, saya tidak pernah komen. Saya cuma lihat saja kok Pak saya. Iya, baca saja, lihat saja, itu masuk ke kepalamu kan. Jadi referensi, rujukan di kepalamu. Jangan-jangan pada saatnya itu keluar. Kamu cuma baca orang isinya makian-makian semua. Kan banyak itu di medsos itu orang gegeran isinya maki-maki. Dasar apa itu? Nah mungkin kamu tidak maki saat itu, tapi referensi kata-kata makian itu sekarang ada di kepalamu. Pada saatnya kamu lepas kontrol, marah, membanjir itu kata-kata makian. Orang terus heran, kamu wonge kalem loh, mesuh kok nyelekit ya. Misalnya, kenapa bisa begitu? Karena referensinya lengkap di kepalamu. Jadi jangan dikira, oh saya itu silent reader kok Pak. Saya cuma baca, tidak pernah komen, tidak pernah. Iya, tadi diam-diam ngumpul semua informasinya di kepalamu. Ya menurut saya menundukkan pandangan itu hari ini konotasinya bisa luas. Tidak sekedar tidak melihat lawan jenis atau tidak melihat yang bukan muhrim dan lain sebagainya. Ya termasuk tidak memasukkan informasi-informasi yang tidak penting, tidak ada gunanya, merusak ke dalam diri kita. Terima kasih sudah menyimak. Semoga channel Mengaji Hening bersama Dr. Fahrudin Faiz selalu bisa memberikan ilmu, motivasi, dan kebermanfaatan. Salam sehat dan bahagia.